Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih atas kehadirannya di dalam Zoom saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Marilah kita awali dengan berdoa, mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau adakan untuk kami semua. Terima kasih Engkau telah membimbing kami dan memberkati kami dalam tidur kami tadi malam, sehingga kami dapat bangun pagi ini dengan selamat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga Engkau telah membangunkan kami pagi ini dan memberikan kami kesempatan untuk hidup lagi hari ini, diberikan kesempatan satu hari lagi, berbuat lebih baik dari hari-hari kemarin, memperbaiki dosa-dosa kita di hari-hari yang lalu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak masuk ke hadirat-Mu saat ini. Berkatilah juga pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas hari ini, memimpin kami dalam pujian dan penyembahan, dan menyampaikan isi hati-Mu. Jamahlah mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan semuanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu juga. Berkatilah juga segala peralatan jaringan internet dan ruangan tempat kami berdoa. Tuhan, tutup bungkus semuanya dengan darah suci-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing. Berkatilah Zoom pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali mengikuti saat teduh. Kita sadar betapa besar dan tak terbatas cinta Tuhan kepada kita. Seperti pada Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita angkat puji ini bersama, sebab Allah kita selalu setia kepada anak-anaknya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan rasa penuh syukur. Sebab Allah kita, Allah yang begitu setia mendampingi kita. Semusim berlalu,
Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih yang setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Bapa, ku sungguh bersyukur akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan Roh Kudus-Mu selalu setia menemani kami. Seperti pada Mazmur 23 ayat 4-6, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Dia. Kita menyembah Allah kita, Allah yang begitu besar, Allah begitu baik kepada kita. Mari kita buka hati kita, menerimanya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita sembah Bapa Allah kita. Kita buka hati kita selebar-lebarnya. Biar Allah kita tinggal dalam hati kita. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Engkau Allah Yara yara na yala yiri ya na na yala yana yiri yala yala ya ya yana yiri yiri yara ya yala nari yala la yana mara yala ye yara yani nala ye ira la la yala yere yere yara yala yala yana yara yana yara ya yala ra yere yana yana hana hana yana yere yere yara ya yala yana yala yara yana yere yana yala yana na yana yara yara ya yala na yala yara yala yana Iriya yara yala yana yara yana yara na ire yala yana yala yana yara yala ira ira yala yana yana yara yana ye ye rara ye yala yara ina yana ye ya ire ya ye ya ya la la ire rara la na ya rana ya 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 rana la na ira na ire Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu di pagi hari ini. Kami sungguh merasakan kehadiranmu di tengah-tengah kami.
Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Dian. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, dia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena pagi ini boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sabdamu. Kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Perumpamaan ini ingin mengungkapkan suatu sikap yang membahayakan hidup rohani kita, yaitu sikap acuh tidak acuh atau kesuaman rohani. Beginilah keadaan rohani orang yang suam-suam kuku dalam pandangan Allah. Dalam Wahyu 3 ayat 16 berbunyi, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Orang yang suam-suam kuku itu adalah gambaran pribadi yang tidak memiliki damai sejahtera. Rohaninya dingin, hidupnya kosong, sebab dia menjalani hari-harinya lewat begitu saja, tanpa punya kedekatan yang erat dengan Tuhan. Hal ini adalah kondisi seseorang yang tidak akan bisa mengalami arti hidup yang sesungguhnya. Mengaku menjadi pengikut Kristus, tapi tidak sungguh-sungguh mencari dan mengikuti jejak Kristus. Katolik KTP, tidak tertarik pada hal rohani, hidup hanya tertuju dan bergerak pada semua yang duniawi. Melulu mengutamakan kegiatan duniawi, hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmaninya daripada rohaninya. Waktunya dihabiskan hanya untuk bekerja dan bekerja, mencari uang, mencari kebahagiaan duniawi, mencari pengakuan, dan lain sebagainya. Karena dalam duniawi itu ada banyak keinginan. Kalau kita fokus pada dunia, maka waktu kita akan habis untuk memenuhi keinginan-keinginan dunia. Padahal semua yang di dunia ini akan hilang, berlalu lenyap, dan hanya rohanilah yang akan menetap. Dikuatkan dengan bacaan di dalam kitab suci dari 1 Timotius 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, ia akan hidup selama-lamanya. Kesuaman rohani ini juga bisa terjadi pada kita yang sering berada di gereja, hidup dalam lingkungan rohani,
ikut kegiatan rohani, masuk dalam pelayanan, namun hanya sebatas raganya saja. Hatinya tidak sungguh-sungguh berada dan bersatu dengan Tuhan dalam segala kegiatan kerohaniannya. Yesus masih berada di luar pintu hatinya. Contohnya seperti apa? Kalau doa hanya sekedar saja, asal ada, asal berdoa di mulut saja. Datang ke kegiatan rohani, tapi sesungguhnya dalam hatinya tidak niat. Dalam pelayanan, dia sulit untuk bertanggung jawab. Ketika godaan datang, gampang jatuh dalam dosa. Sukar untuk diinjili. Kalau dikasih nasihat atau diinjili, dia akan merasa sudah tahu, bahkan malah tersinggung. Kesuaman kuku rohani juga disebabkan karena hidupnya berpusat pada diri sendiri, atau istilahnya egosentris. Bukan hidup yang berpusat pada Kristus atau Kristusentris. Sikap egois ini mengakibatkan kurangnya kepedulian dan acuh tak acuh kepada ajakan-ajakan Tuhan. Menjadi sombong, seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan karena bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Dan setiap kita punya kecenderungan ini. Maka kita diajak untuk terus semangat bertobat sehingga kita memiliki hati yang murni, hati yang manis, hati yang tidak mudah ngerasani orang, tidak mudah sinis pada orang lain, tidak mudah menilai orang dengan penilaian yang negatif. Dari sejak semula, karena belas kasih Allah pada manusia, Allah itu ingin kita mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Untuk itulah dia lahir ke dunia. Sebab dia akan menuntun dan mengajar kita melalui teladan dan perbuatannya supaya kita mencapai damai dan bahagia itu. Dalam firman Tuhan dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Supaya kita bisa keluar dari kondisi rohani yang suam-suam kuku, maka kita harus berusaha mendekat pada Tuhan, mencari suaranya dan firman-Nya, serta melatih badan kita untuk melakukan hal-hal yang rohani. Dengan begitu, kita akan menjadi bahagia dan memperoleh kondisi damai sejahtera. Bagaimana caranya? Yang pertama dan utama adalah ikuti tuntunan Tuhan. Dengan taat dan setia pada firman-Nya, hal ini akan membawa kita pada kebenaran dan kekudusan. Kitab Yesaya 32 ayat 17 berbunyi, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Sungguh indah, bukan? Bahwa keinginan Tuhan adalah supaya kita mengalami suatu kondisi yang damai, sejahtera, tenang, tentram, dan bahagia. Tujuannya supaya kita mengalami arti hidup yang sesungguhnya saat kita masih berada di dalam dunia ini. Tidak suam-suam kuku seperti jiwa yang kosong. Maka melalui permenungan firman Tuhan pagi ini, Tuhan mengharapkan sebuah perubahan sikap dari setiap kita, supaya mata dan telinga kita selalu terbuka kepada ajakan-ajakan Tuhan. Dan di masa Advent ini, untuk pribadi kita, biarlah kita semakin bergiat dalam usaha untuk mendekat pada Tuhan dan mengejar kekudusan. Dan untuk sesama,
Semoga kita semakin peka akan kondisi sesama yang membutuhkan pertolongan untuk keluar dari iman yang suam-suam kuku kepada hidup yang berkelimpahan damai sejahtera. Bersama Allah kita akan mampu. Amin. Demikianlah permenungan pagi ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Engkau izinkan kami untuk mengikuti saat teduh bersamamu. Terima kasih ya Bapa untuk lawatanmu di setiap kami. Engkau tahu kerinduan kami anak-anakmu yang selalu rindu akan suaramu, rindu akan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu pagi ini yang dibawakan oleh anak kesayangan-Mu Dian. Melalui firman-Mu pagi ini kami boleh dikuatkan. Kami boleh Engkau ingatkan kembali supaya kami yang mengikuti-Mu tidak seperti suam-suam kuku, tapi Engkau mau kami sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera dengan mengikuti firman-Mu, serta berjalan sesuai firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh bisa memelihara semangat kami, pengharapan kami di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, berilah kami iman yang hidup, berikanlah kami harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas, agar kami bisa melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, baik dari segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan sepanjang hari ini, serta segala perbuatan kami boleh berkenan kepadamu. Dan bimbinglah kami dengan terangnya Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di komunitas pemurnian hati ini. Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani-Mu setiap harinya. Engkau juga berkati keluarganya ya Bapa, terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan kembali kepadamu ya Bapa. Engkau juga berkati keluarga-keluarga yang ada di dalam Zoom ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami setiap harinya. Bapa, berkati juga mereka yang sedang sakit, terutama untuk suami saudari kami, Vero, Bapak Agus. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah dokter dari segala dokter, kuasa darah-Mu menyembuhkan beliau. Kami percaya ya Bapa, Engkau juga berkati dokter dan suster yang menanganinya, sehingga boleh Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, berkati juga Komsel nanti malam, kiranya Engkau urapi pelayan yang mau melayani-Mu nanti malam dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berjalan dengan lancar ya Bapa. Buka hati kami yang mendengarkan sehingga kami benar-benar bisa menerima firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Mari kita foto. 1, 2, 3. Selamat
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat pagi. Semua pelayan Yesus Terima memberkati. kasih semua. Selamat pagi. berkat Semuanya. malam ini. Amin.